Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai ukuran dari kecenderungan pusat pada mata kuliah statistik dan probabilitas. Sekarang kita akan bahas mengenai kuartil. Jadi dalam definisi kuartil itu sendiri bisa adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Di dalam bahasa Inggris biasanya juga disebut sebagai kuartil dalam pengucapan bahasa. Ketika tingkatan kuartil itu nanti sebagaimana di dalam slide ya, berarti nanti ada kuartil pertama disimbolkan sebagai Q1, kemudian kuartil kedua atau Q2. Nah, ini adalah merupakan nilai mediannya. Jadi sebelumnya sudah dibahas mengenai median dalam kuartil. Titik tengahnya itu juga nanti merupakan nilai dari Q2 atau sama dengan nilai mediannya. Yang ketiga adalah kuartil 3 atau Q3. Secara kuartil, misalkan ini adalah data-datanya ya, dari atau data yang bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka nanti pembagian dari Q1 itu merupakan 25% dari batas data awal sampai menuju 25%. Kemudian antar batas antara Q1 dengan Q2 juga persentasenya adalah 25%, dan selanjutnya adalah 3/4-nya ya, ini berarti antara Q2 dan Q3, berarti ini nanti 70% atau 3/4-nya, dan terakhir ini nanti adalah 20%-nya. Berarti dalam contoh data ini ya, berarti nanti Q1-nya itu di 3 ya, dan Q2-nya ada di 6, dan Q3-nya ada di 3, di mana Q3 itu berarti data ketiga, ini data 1, data 2, data 3 dengan nilainya adalah 3. Q2-nya adalah data ke-6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan nilai 6, dan Q3-nya adalah 8 yang merupakan data ke-9. Berarti kuartil itu merupakan pembagian-pembagian yang terdapat di dalam sebuah data. Sebagaimana dalam median, nanti untuk perhitungan kuartil juga dikelompokkan. Pertama adalah untuk data tunggal. Untuk mencari kuartil data tunggal, berarti nanti kita perlu mengetahui rumus untuk mencari posisi kuartil, yaitu pada Q1, Q2, dan Q3 dengan rumus kuartil 1 atau kuartil bawah adalah 1/4 N plus 1 ya, dan kuartil tengah setengah N plus 1, dan kuartil paling atas adalah 3/4 N plus 1, di mana N itu adalah jumlah datanya. Sebagai contoh, misalkan untuk data tunggal ya, ini adalah kuartil data tunggal dengan jumlah data adalah ganjil. Misalkan di sini ada data pertama 5, data kedua 7, data ketiga 4, dan seterusnya sampai data ke 8 ya, data ke 7 ya, karena ganjil 8. Yang ditanyakan adalah cari nilai dari kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Maka penyelesaiannya adalah diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil sampai data terbesar. Data terkecilnya adalah diurutkan menjadi 2 ya, 4, 5, 6, 7, 8 dari data ini. Berarti yang nominalnya kecil merupakan data paling atas. Langkah kedua adalah cari nilai Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal tadi. Nah, sehingga Q1 bisa diperoleh tadi rumusnya adalah 1/4 dikalikan N plus 1
N ini adalah jumlah datanya. Karena data di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka N nya adalah 7 ya, sehingga di sini diperoleh Q1 nya adalah di posisi kedua ya. Maksud ini bukan di nilai kedua ini ya, tetapi posisi kedua. Kalau misalkan ini adalah urutan datanya, posisi kedua berarti di sini ya, ini posisi pertama, ini adalah posisi kedua. Nah, begitu pula untuk Q2 nya menggunakan setengah dikalikan N plus 1 ya, diperoleh Q2 nya adalah 4, berarti data keempat, maka ini 1, 2, 3, 4, berarti nilainya adalah Q2 sama dengan 5. Begitu pula untuk Q4, Q3 mohon maaf diperoleh 6, berarti data ke-6 diperoleh di sini. Ini mohon maaf, ini maksudnya ya 6 di sini ya. Berarti posisi ke 3 Q3 hasilnya 6 dan data ke-6 ya, data ke-6 bernilai 7, maksudnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk kuartil data tunggal dengan jumlah data genap. Kalau tadi ganjil, ini adalah genap. Ini misalkan datanya ya, penyelesaiannya sama, diurutkan kembali. Kebetulan di dalam soal ini sudah sama, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, datanya ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua nyari kuartil masing-masing. Untuk Q1 1/4 plus N plus 1 dan seterusnya ya, diperoleh nilai kuartil pertama adalah 2,26. berarti 2,26 posisinya adalah antara di 2 dan 3. Kalau misalkan ini adalah urutannya, posisinya di sini di antara data kedua dan data ketiga, karena 2,25 artinya nggak spesifik di data kemana. Sehingga untuk mencari maka perlu dihitung nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya cukup menambahkan nilai yang berada di posisi angka tersebut. Posisi di sini kan 2,2 kan posisi di tengah sini. Nah, bilangan yang di tengah-tengah sini itu adalah bernilai 3 dan 3. Berarti di sini adalah 3 ditambah 3 per 2 karena nilai rata-rata. Diperoleh nilainya Q1 adalah 3. Berarti nilai kesetanya adalah 3. Untuk Q2 dengan menggunakan rumus yang sama diperoleh ya, hasilnya adalah 4,5. Nah, berarti posisi 4,5 itu posisinya di sini antara 4 dan 5, karena 4,5 kan berarti 4 dan 5 ya. Sama dengan cara yang sama dicari nilai rata-ratanya. Berarti ini adalah di antara ini ada 4 dan 5, berarti 4 ditambah 5 per 2 diperoleh 4,5. Lanjutnya untuk Q3 nya dengan cara yang sama ya, ini posisinya adalah diperoleh 6,75. Berarti kalau 6,75 berarti di sini ya, di antara di sini ya. Sehingga ya dicari rata-rata juga. Nah, rata-ratanya karena di sini adalah datanya bernilai 6 dan 6, maka 6 ditambah 6 per 2, nilai rata-ratanya diperoleh Q3 nya adalah 6. Seperti itu. Berarti ada perbedaan antara menghitung kuartil data ganjil dan data genap. Selanjutnya adalah kuartil untuk yang data berupa data kelompok. Berarti untuk menyelesaikan masalah ini maka menggunakan rumus di bawah ya, sebagaimana di dalam slide, bahwa QI kuartil keberapa, misalnya Q1 sama dengan LO ditambah C dikalikan I dikali N per 4 min F per F, dimana LO adalah batas bawah kelas kuartil, F adalah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil, dan F adalah frekuensi kelas kuartil QI, dan C adalah lebar kelasnya berapa, untuk I adalah kuartil keberapa, berarti 1, 2, 3. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada contoh untuk data kelompok ya. Misalkan sebuah perusahaan sedang meneliti hasil penjualan dari 20 karyawan pemasarannya. Data yang dapat oleh perusahaan tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut. Berarti ini adalah data ya. Untuk penjualan totalnya 8 sampai 10, intervalnya 8 sampai 10, ada 2 frekuensi, berarti ada 2 karyawan, 11 sampai 13 ada 4 karyawan, dan seterusnya sampai nanti jumlahnya adalah 40. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini maka harus dibuat
frekuensi kumulatif terlebih dahulu ya. Berarti sebagaimana yang dulu pernah saya ajarkan mengenai membuat frekuensi kumulatif, tinggal ditambahkan saja. Untuk kelas 8 sampai 10 frekuensinya 2, berarti frekuensi kumulatifnya adalah 2. Untuk rank 11 sampai 13 ini jumlah frekuensi 4, berarti nanti di sini tambahkan 2 tambah 4 sama dengan 6. Untuk kelas yang selanjutnya dengan rank 14 sampai 16 juta itu adalah 6, frekuensi 6, maka ditambahkan 6 ditambahkan 6 menjadi 20 dan seterusnya sampai nanti hasilnya ada 20. Bagaimana mencari untuk kuartil masing-masing? Untuk Q1 atau kuartil pertama pada frekuensinya, sehingga nanti bisa dicari dengan cara kuartil pertama itu kan seperempat, berarti seperempat dikalikan total dari frekuensi kumulatif yaitu 20 di dalam tabel tadi, sama dengan 5 ya. 5 itu terletak di kelas dengan rank 11 sampai 13. Berarti di sini ya, di kelas ini 5 dimasukkan dalam rank 11 sampai 13. Nah, sehingga untuk Q1-nya LO-nya di sini letak 11 sampai 13. Nah, batas bawahnya berarti 10,5. Berarti batas bawah dari 11 sampai 13 adalah 10,5, bisa dilihat di tabel. Rentangnya adalah C-nya adalah 3 ya, karena 11, 12, 13 berarti jangkauannya itu ada 14, ada 3. Kemudian I karena adalah Q1, I-nya adalah 1 dikalikan N, tadi totalnya adalah 20 per 4 dikurangi F. Ini maksudnya adalah frekuensi yang sebelumnya. Berarti kalau frekuensi yang sebelumnya adalah maksudnya di sini datanya kan ini, data ini ya, rentangnya kan 11 sampai 13. Frekuensi yang sebelumnya maksudnya adalah frekuensi kumulatif yang ini ya, F besar ya, ini. Kemudian F kecil ini adalah frekuensi pada data 11 sampai 13, yaitu di dalam tabel adalah 4, diperoleh untuk kuartil pertamanya adalah 12,75. Untuk kuartil kedua berarti adalah 2/4-nya. Sehingga di sini menjadi 2/4 dikalikan total datanya 20 sama dengan 10. 10 di dalam tabel ya, kembali lagi ya, 10 maka bisa dimasukkan di rentang ini nih, frekuensi kumulatif yang 10 ini, berarti di data 14 sampai 16. Sehingga ya di kelas 14 sampai 16. Nah, sehingga di sini data terbatas bawahnya berarti adalah di sini paling bawah adalah 14 sampai 16, maka di sini adalah 13,5, bisa dilihat di dalam tabel. Jangkauannya adalah 3, kemudian I-nya adalah 2 karena kuartil 2, Q2, N-nya 20/4 min 6. 6 itu adalah frekuensi kumulatif dari sebelumnya, berarti dari tabel data 14 sampai 16, lihat di frekuensi kumulatif di atasnya diperoleh adalah 6. Dan kebetulan frekuensi yang terdapat di rentang kelas 14 sampai 16 itu adalah juga 6 juga, maka di sini adalah 6. Diperoleh untuk kuartil kedua adalah 20,5. Untuk kuartil ketiga berarti 3/4 ya, dikalikan 20 diperoleh 15. Nanti di dalam tabel masuk pada rentang 17 sampai 19 ya, dalam tabelnya. Ini 17 sampai 19, tadi hasilnya adalah 15, berarti masuk dalam rentang ini ya. Ini adalah frekuensi dari kelas 17 sampai 19 dan batas bawahnya berarti di sini ya 17, berarti batas bawahnya adalah ini 16,5, dan untuk nilai frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 12 ya. Sehingga di kuartal 3 ya, kuartal 3 bisa ditulis ya, untuk nilai LO nya ini tadi batas bawahnya 16,5, rentangnya tetap sama 3. Kemudian di sini karena kuartal 3 menjadi Q3 dikalikan 20/4 min 12. 12 tadi itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas 17 sampai 19. Dan frekuensi untuk nilai kelas 17 sampai 19 adalah 4 di sini. Diperoleh nilai kuartal ketiganya adalah 26,67. Nah, ini ya tadi untuk mempermudah pemahaman di dalam tabel.
Demikian penjelasan dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.